Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat 23 saja. Efesus pasal yang kelima, ayat 21 dan sampai dengan ayat yang ke-33. Perhatikan di Alkitab kita masing-masing, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Rendahkanlah dirimu kepada seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Dikatakan, 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Bapak Ibu, saya memberikan sebuah judul pada pagi hari ini, suami istri itu menjadi tim yang solid, ya, bukan lawan debat, ya. Jadi suami istri itu tim solid, bukan lawan debat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita melihat pasangan suami istri yang bukannya seperti tim sepak bola, malah seperti tim debat? Bapak Ibu pernah melihat? Ya. Setiap percakapan menjadi kompetisi. Ya. Setiap perbedaan pendapat jadi suara. Kita ini nggak puas kalau nggak meng-KO satu dengan yang lain. Ya. Sampai dibelain, otot-otot di sini muncul semua begitu. Ironisnya, Bapak Ibu, mereka itu tinggal satu rumah. Ya. Mereka satu ranjang. Satu meja makan, ya, tapi hatinya itu jauh. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak pasangan menikah, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi sebuah rekan seperjalanan. Ya. Pernikahan itu seharusnya menjadi sebuah rekan seperjalanan. Tetapi justru yang seringkali kita melihat, yang seringkali terjadi dalam dunia yang nyata, Bapak Ibu, pernikahan itu menjadi medan sebuah pertempuran. Ya. Bahkan lebih ganas, lebih sadis antara Palestina dengan Israel. Ya. Gitu kan? Pernikahan seharusnya menjadi sesuatu yang menjadi sebuah rekan seperjalanan. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan bahwa di semua agama, saya mengutip benar atau salah, dikatakan boleh
orang itu cerai. Boleh orang itu poligami, ya kan? Tapi hanya yang di Kristen yang tak mengizinkan. Nah, seharusnya Bapak Ibu, ketika kita memahami seperti itu, kita seharusnya menjadikan keluarga yang kita bangun itu seperti menjadi sebuah rekan seperjalanan. Jangan justru jadikan sebuah medan pertempuran. Biarlah di keluarga-keluarga kita ini semakin menjadi menjadi tempat sebuah pertumbuhan seperti itu. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu membawa kita kepada sebuah harapan surgawi tentang pernikahan, ya. Apa itu? Bahwa pernikahan itu bukan pertarungan dua ego, ya. Tetapi sebuah kemitraan, Bapak Ibu, dua pribadi yang saling mengasihi, saling tunduk dalam Kristus Yesus. Sebab itu dalam ayat 21 dikatakan tadi, Bapak Ibu, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, itu di dalam takut akan Tuhan. Ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan, Bapak Ibu, Pak, hari ini firmannya kok sepertinya suami istri. Ini yang mau calon-calon menjadi suami, calon istri, paling tidak nanti kalau engkau nikah di gereja ini sudah mendengar ini, tinggal bilang Pak Pendeta, saya nggak perlu ini, saya sudah mendengarkan khotbah bagian ini. Nanti tinggal centrang, ini sudah pernah saya dengarkan, ya. Nanti kita tinggal ujian, ya, seperti itu, ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada 4 hal yang saya ingin jelaskan, Bapak. Yang pertama itu bicara tentang dasar pernikahan. Ya. Yang kedua nanti saya akan bicara tentang suami, nanti berbicara tentang istri. Yang keempat nanti saya akan bicara tentang sebuah tim yang solid tadi, seperti itu, ya. Nah, sekarang yang pertama tentang dasar pernikahan. Ya. Dasar pernikahan Kristen itu Bapak Ibu saling tunduk dalam takut akan Kristus. Itu dasar pernikahan kita. Ya. Saling tunduk dalam takut akan Kristus. Nah, kalau kita membaca ayat 21 Bapak Ibu, ya. Kata rendahkanlah, ya. Nanti digabungkan dengan tunduklah, ya. Ini punya arti bahwa menempatkan diri di bawah otoritas atau demi kepentingan orang lain secara sukarela. Itu yang dikatakan rendahkanlah, ya. Nah, ini, Bapak Ibu, Saudara, bukan tunduk karena dipaksa, ya, tapi karena kerendahan hati yang sadar dan rela demi kasih dan kesatuan. Ya. Kalau nanti kita salah memahami, Bapak Ibu, bagaimana dengan apa pemahaman seperti itu? Nanti akan menjadi masalah, Bapak Ibu, ya. Nah, ayat 21 Bapak Ibu itu menjadi sebuah kunci untuk memahami ayat 22 dan ayat 23. Ya. Nah, biasanya banyak orang itu langsung loncat kepada ayat 22 dan ayat 23. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan di sini, ayat 21 menyatakan bahwa semua orang percaya, ya, teristimewa, suami dan istri itu dipanggil untuk saling merendahkan diri. Ya. Jangan dulu melompat kepada ayat 22 dan 23. Tetapi ayat 21 itu menjadi sebuah sebagai ayat kunci. Ya. Kunci untuk memahami maksud daripada ayat 22 dan ayat 23. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ayat 21 menyatakan bahwa semua orang percaya, teristimewa orang yang sudah berkeluarga, suami dan istri, ya, itu dipanggil untuk saling merendahkan diri. Ya. Siapa yang harus merendahkan diri? Suami, istri? Semua dua orang, laki dan perempuan, itu dipanggil untuk saling merendahkan diri.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pernikahan Kristen itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Ya. Tapi siapa yang lebih rela mengasihi. Siapa yang lebih rela itu melayani. Ya. Suami jangan mentang-mentang karena engkau kerja, kira-kira begitu ya. Kadang istri dijadikan budaknya, pembantunya. Ya kan? Istriku, kopi. Ya kan kira-kira begitu. Tak ada kata tolong. Ya kan? Makanya di TikTok, mau bikin kopi. Suamiku, sebentar ya. Kemudian bapak istrinya bilang, istrinya karena lagi masak, disuruh buat kopi. Dia panggil suaminya, suamiku tolong dong ambilkan cangkir. Bapak ibu nonton itu? Nonton itu? Masa lagi, oh iya suamiku tolong ambilkan gula. Ya kan? Ujung-ujungnya dia membuat kopi sendiri. Ya kan? Bapak ibu, bukan bicara tentang siapa yang lebih tinggi. Ya. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk kita ini berbicara tentang siapa yang lebih saling mengasihi, saling melayani seperti itu. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, tunduk satu sama yang lain itu artinya bersedia meletakkan ego. Ya. Kalau nyuapi anak, tugasnya siapa? Hah? Tugasnya siapa? Bapak pantang menyuapi ibu anak? Ya kan? Yang cuci-cuci, tugas siapa? Ya kan? Bapak Ibu, sebenarnya kalau semuanya saling itu nyaman. Ya? Ada waktu kita bisa kerjakan bareng-bareng gitu kan. Dulu kami di keluarga Bapak Ibu namanya cuci itu hal yang biasa, nomor sekian. Tak ada yang raja di situ. Tapi memang Bapak Ibu dalam prakteknya saya kurang suka kalau saya sebagai suami itu diperintah-perintah. Bapakku nyuci, aku biarkan sampai busuk, kira-kira biarin, kira-kira begitu kan. Itu merendahkan harga diri kalau disuruh-suruh. Kalau saya begitu prinsipnya ya. Bapak Ibu bisa cuci ya cuci, ya kan? Daripada nanti istrinya capek kita bawa ke rumah sakit. Sekarang aturan BPJS katanya sudah berbeda. Ya kan? Akhirnya kita keluarin uang untuk perawatan istri. Kira-kira begitu ya. Kalau kita sayang kepada pasangan kita, mari kita bisa berbagi kira-kira. Salinglah seperti itu. Ya. Tapi istri-istri zaman sekarang kemudian jangan mentang-mentangnya suaminya mudah, sesuka-sukanya. Tinggal tunjuk-tunjuk kayak juragan di pabrik begitu kan. Ya janganlah seperti itu. Jadi Bapak Ibu bersedia meletakkan ego ya, seharusnya tunduk itu dipahami seperti itu ya. Bersedia meletakkan ego ya. Mengutamakan pasangan ya, bukan diri sendiri. Ya. Tunduk itu artinya seperti itu. Ya, mengutamakan pasangan, bukan diri sendiri. Ya. Tunduk itu artinya menjadi pribadi yang rela mengerti. Ya. Bukan hanya ingin dimengerti. Jadi kembali Bapak Ibu kepada hal yang penting di sini bahwa kunci pernikahan itu yang sehat itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling rela untuk merendahkan diri.
Ya. Jadi itu pernikahan yang sehat kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling rela untuk merendahkan diri. Ya. Nah, seringkali yang terjadi ini wanita-wanita ini menjadi korban sinetron kira-kira begitu kan. Sehingga kadang-kadang niru-niru daripada apa yang ada adegan-adegan yang ada di TV seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa pernikahan itu bukan sebuah kompetisi. Ya. Tidak ada pemenang. Kalau yang satu kalah, karena kita ini adalah satu tubuh. Ya, tidak ada pemenang kalau yang satu kalah karena kita ini satu tubuh. Jadi jangan sampai tadi ya tak rela kalau kita rasanya tak puas kalau kita tidak mengalahkan pasangan kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu, aduh capek lah, ya kan? Kalau suamimu atau istrimu ngotot, biarkanlah, sesenangkanlah dia. Ya, gitu aja lah. Ya kan? Sesuka-sukanya paling ada ngomong. Yang penting dia bahagia, kira-kira begitu loh. Nanti ada waktunya Bapak Ibu kita akan bicara tentang sesuatu yang benar, kira-kira begitu. Ya kan? Daripada Bapak Ibu bersetegang. Kenapa? Kembali pernikahan itu bukan sebuah kompetisi seperti itu. Saling tunduk itu juga bukan sebuah kelemahan. Ya. Itu kekuatan yang dipakai Tuhan Bapak Ibu untuk menyatukan dua hati. Jadi pernikahan Kristen yang sehat itu tidak dibangun di atas siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih rendah hati dan mau saling tunduk dalam kasih. Ya kan? Masa dari pastor aja kedengar teriakan-teriakan ini suami atau istri lagi teriak-teriak begitu kan? Jadi sepertinya kayak lagi mulai pendengarannya seperti kayak Uti. Mana ada Uti tadi? Mumpung Uti nggak ada. Oh, ada Uti. Boleh Uti? Uti lagi ada di abang-abang sana ya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, ya. Suami, saya bicara tentang suami Bapak Ibu ya. Itu dasar pernikahannya tadi yang pertama kurang lebih seperti itu. Yang kedua suami, ya. Suami itu kalau kita membaca ayat 25 sampai 28 Bapak Ibu, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya. Suami itu kasihnya kasih yang berkorban. Ya, kasih yang berkorban. Perhatikan itu Bapak Ibu ya. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya coba mencari tahu kenapa ya, kok terlalu berat. Bapak-bapak, berat nggak kira-kira tugas ini? Suami, berat nggak? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Saya pikir ini berat. Ya. Ini sebuah panggilan yang berat bagi suami. Ya. Mengasihi, ya, mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi yang suami-suami, yang calon suami-suami itu jangan mudah baperan. Ya. Tak layak kok jadi suami. Karena panggilan kita suami itu berat. Mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita,
itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Beratnya di mana? Beratnya di mana? Hah? Nyawa. Iya kan? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nyawa yang diserahkan Yesus kepada kita jemaat, kepada kita orang-orang percaya. Dan itu ditugaskan kepada para suami melakukan itu kepada istri, kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengasihi dengan kasih yang rela mati. Meski jemaat seringkali tidak setia. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Allah itu menetapkan suami sebagai gambaran Kristus kepada jemaat. Bukan untuk memberi kekuasaan penuh kepada suami, tetapi untuk menunjukkan kasih pengorbanan seperti Kristus. Ya. Menunjukkan kasih pengorbanan kepada Kristus. Kalau laki-laki suami suka baperan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, tak cocok, kira-kira begitu loh. Belum nyawa. Duitmu saja susah. Ya kan? Waktumu aja susah. Dan sebagainya. Ya. Menunjukkan kasih pengorbanan seperti Kristus. Ya, kalau diajak istrinya ke punggungan, datanglah. Ya, hadirlah bersama pasangan kita suami istri gitu kan. Jangan ditanya orang dan berkata, "Iya, aku punya suami tetapi seperti tak punya suami." Itu kan nggak nyaman Bapak Ibu. Sama dengan peran daripada bapak-bapak. Ya, jangan sampai bapak-bapak itu dihormati di luar, tapi di dalam rumah tak ada orang yang suka dengan keberadaan ayahnya. Ya. Bisa jadi anak-anak kita itu kalau sudah bapaknya pulang kayaknya seperti singa, dia masuk ke kamar, tutup pintunya, kunci. Digedok-gedok katanya sudah tidur begitu. Bapak Ibu, itu sesuatu yang tidak enak seperti ya. Mari kita menunjukkan sebuah kasih pengorbanan seperti Kristus. Ya. Yang kedua, itu menjadi pemimpin rohani yang membawa istri kepada sebuah kekudusan. Ya. Kalau di dalam orang lain, suami itu kalau mereka yang lain adalah imam. Tak pernah mendengar tetangga kita ngomong apa itu? Hah? Iya. Imam dalam keluarga. Imam begitu. Kira-kira begitu kan, aduh. Ya. Kemudian bagaimana istrinya? Bagaimana suaminya? Bagaimana anak-anaknya seperti itu? Ya. Jadi, menjadi pemimpin rohani yang membawa istrinya kepada sebuah kebenaran, kepada sebuah kekudusan dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu, ini tantangan yang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Bahkan nanti katanya saya ada yang bilang begini. Ya, kemarin waktu kita ada ulang tahunnya di satu gereja di Cikampek, dia berkata gini. Anaknya nanti kalau menikah, karena anak-anak ini tak punya teman. Teman yang nyata dia nggak punya. Hanya 4. Bilang papanya, ini ceritanya benar atau tidak,
Pak, nanti kalau nikah nggak perlu lagi kita pesta-pesta. Kok kenapa? Temannya hanya 4. Semuanya di dunia maya. Bapak Ibu, bisa jadi ke depan nanti pertalian seperti itu bisa jadi. Ya kan? Orang akan lebih condong hidup sangat-sangat secara personal. Bisa jadi nanti seperti itu ke depan. Penggembalaan kita ke depan, Bapak Ibu, dalam generasi nanti berikutnya bisa jadi nanti seperti itu. Ya kan? Itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Ya kan? Ya itu memang eranya, itu memang sebuah zamannya seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa Allah menetapkan suami sebagai gambaran Kristus kepada jemaat, Bapak Ibu? Itu menjadi sebuah kesaksian Injil lewat pernikahan yang memuliakan Tuhan. Sebenarnya ketika saya belajar tadi, banyak hal yang mau dijelaskan dalam bagian ini. Ternyata Bapak Ibu, pernikahan kita ya itu dilihat ya, disaksikan Bapak Ibu dengan kita membawa sesuatu kepada orang lain di lingkungan di mana kita ada melalui pernikahan kita. Oh, pernikahan Kristen itu seperti ini. Oh, orang Kristen itu seperti ini. Dari mana? Dari keluarga yang kita bangun, ya. Artinya apa? Itu yang dikatakan tadi menjadi kesaksian Injil lewat pernikahan yang memuliakan Tuhan. Di mana-mana orang akan melihat tentang sebuah pernikahan Kristen dari mana? Dari kehidupan kita yang nyata. Artinya Bapak Ibu, kasih suami bukanlah kasih yang menuntut, tapi kasih yang memberi. Suami bukan penguasa di rumah, tetapi pemimpin yang melayani. Ya? Suami menciptakan sebuah suasana rumah yang aman, ya, yang penuh sebuah dukungan. Sebab itu kita diingatkan, hai para suami, ya, istrimu tidak butuh kamu itu sempurna. Ya, para suami dengarkan, istrimu itu tidak butuh kamu itu sempurna, tapi istrimu butuh kamu itu setia dan selalu ada, selalu hadir. Jadi Bapak Ibu, seorang suami kasihnya kasih yang berkorban seperti Yesus lakukan, ya. Yang ketiga, tentang istri sekarang, ya. Istri hormat yang memberdayakan. Kalau kita baca Efesus pasal 22 dan ayat 24 tadi Bapak Ibu, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri hendaklah menghormati suaminya. Hormat di sini para istri, para ibu-ibu, calon-calon ibu, ya. Itu artinya bukan berarti takut. Hormat di sini bukan berarti takut, ya. Hormat di sini juga bukan berarti tak boleh bicara, ya. Hormat di sini artinya menyadari peran suami itu sebagai pemimpin yang diberikan sebuah tanggung jawab, ya, rohani oleh Tuhan. Menghargai, ya, usaha dan keputusan suami, ya, bahkan saat ia belum juga sempurna. Jadi itu yang dikatakan kita harus menghormati suami kita. Memberikan dorongan yang membangkitkan, ya. Bukan sebuah komentar yang kemudian menjatuhkan. Ya, Bapak Ibu, dulu ada sebuah telenovela apa gitu ya kan. Itu saya lihat istri itu mendampingi suaminya luar biasa ya. Ketika suaminya memutuskan
sepertinya yang bertentangan dengan istrinya, ya, istrinya apa ya? Ikut, kira-kira begitu ya. Ikut apa yang diputuskan oleh suaminya. Singkat cerita, akhirnya apa yang diputuskan suami itu salah. Dan luar biasanya saya mengikuti Bapak Ibu, kemudian istri pun juga tak menyalahkan sedikit pun apa yang menjadi keputusan daripada suaminya. Ya. Nggak seperti orang di luar sana, kamu sih, aku sudah ngomong begini kamu nggak dengar. Ya kira-kira begitu ya. Akhirnya beginilah nasib kita. Ya kan? Nggak seperti itu. Bapak Ibu, kadang-kala ada sesuatu yang mengajarkan peristiwa yang baik kepada setiap kita, meskipun itu kadang-kala memang tidak mengenakan kita, tapi diajarkan seperti itu ya. Memberikan sebuah dorongan yang membangkitkan ya. Jangan kemudian kita mengomentari yang tidak baik seperti itu ya. Nah, saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu ya. Saya minta mari untuk istri ya, camkan ini ya. Hormat istri itu adalah bahan bakar yang menyalakan semangat daripada suami. Hormat istri itu ibaratkan seperti bahan bakar ya, yang menyalakan semangatnya suami. Hormat istri. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, Saudara, maka seorang pria bisa akan menghadapi dunia, kira-kira begitu, asal dia tahu istrinya sedang ada di sebelahnya. Istrinya sedang mendukungnya. Istrinya sedang ada di belakangnya. Kita akan sanggup, kira-kira suami kita, ya. Kenapa? Istrinya ada di sebelahnya. Istrinya ada di sampingnya. Istrinya ada di belakangnya untuk mendukung dia. Mengapa banyak suami-suami yang loyo di keluarga kita? Bisa jadi karena kita tidak memberikan sebuah semangat. Kita tidak memberikan rasa hormat kita kepada pasangan kita. Ya. Sebab itu Bapak Ibu sebenarnya pantang ya. Kita itu membicarakan jelek pasangan kita. Ya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu, orang yang menyikmanya, yang mendengarnya kadang-kadang heran. Ya kan? Suaminya seperti itu, tapi dia selalu bersamanya. Ya kan? Oh, istrinya diomongi yang macam-macam. Ya, tapi Bapak Ibu tak pergi. Kan gitu kan. Saya kadang-kadang tidak bisa membayangkan begitu loh. Ya. Makanya Bapak Ibu dikatakan tadi, diingatkan kita, camkan sungguh-sungguh. Ya. Hormatmu itu seperti bahan bakar. Ya, yang bisa menyemangati ya daripada pasangan kita. Dan dia seperti gambarnya, dia sanggup akan menghadapi dunia ini dengan segala kesulitannya, karena dia yakin masih ada kita, ya, masih ada istri yang ada bersama dengan kita. Istri, para istri, calon-calon istri, ya, suaramu itu bisa mengangkat atau menjatuhkan hati suamimu. Ya, hati-hati. Suaramu, percakapanmu itu bisa mengangkat dan menjatuhkan hati daripada suami
suami kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cerita, jangan lupa diembel-embeli. Walaupun suamiku seperti ini, tapi cintaku mati dengan dia. Begitu kan? Jangan ada kata-kata yang hilang di situ. Nanti dibuat tanda tanya. Ini sudah mulai kabur-kabur atau bu mana ini Mama Esra ini? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau bilang suamiku walaupun seperti itu, aku cinta mati. Begitu kan keren gitu loh, ya kan? Tidak hanya satu sisi membicarakan tentang persoalannya yang lemah seperti itu ya. Nah, pilihlah, saya berharap Bapak Ibu tidak ada lah di antara kita yang seperti itu ya. Ya. Walaupun Bapak Ibu seperti yang hari Rabu kemarin, bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu harus menjadi teladan yang baik. Ya. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Kita disuruh menjadi teladan yang baik sampai seusia ini. Sampai kita sudah punya anak sekian, kita masih diminta untuk menjadi teladan yang baik. Ya. Kenapa? Sering kali faktanya Bapak Ibu, kita ini mempertontonkan, membuat sebuah pertunjukan yang tidak secara langsung, tidak secara kita sadari, kita sedang dipertunjukkan itu kepada anak-anak kita. Ya, ngomongnya sama istrinya, sama suaminya, kayak teriak-teriak kayak suaminya atau pasangannya budak. Ya kan? Anak kita melihat. Diskusi kita, dia melihat. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, saya takutnya ke depan nanti anak-anak kita akan sudah mulai, nanti kalau aku punya suami, aku punya istri, tak seperti bapakku, tak seperti mamaku. Kita pingin kita akan bangga dengan pasangan kita dengan bapak dan ibunya begitu ya. Kita pingin anak-anak kita bangga nanti kalau aku menikah, aku akan pingin seorang laki-laki seperti bapakku. Aku pingin nanti kalau pilih istri seperti mamaku. Ya kan? Tapi kalau pertunjukannya setiap waktu, setiap hari Bapak Ibu, kita selalu mempertontonkan yang enggak baik Bapak Ibu, dia pasti akan berkata, enggak mau nanti nikah dengan perempuan seperti kayak mamaku. Ya. Ya. Senin sampai Sabtu. Gitu. Liburnya hari Minggu. Karena lagi WL di sini. Singer halo. Begitu. Senin sampai Sabtu sudah kelihatan aslinya. Ya. Anak muda jangan ketawa-ketawa itu. Ya kan? Nah, anak muda jangan terlalu menuntut banyak. Bapak mamamu itu diminta dalam pembelajaran parenting itu seperti itu. Dan itu tak mudah. Ya. Pak Pendeta praktek, kalau aku belajar tentang itu, Bapak praktek. Sehari-hari aku belajar dengan Samuel. Samuel. Ya kan? Sama Samuelnya, ampun kakung, ampun, begitu kan. Malu gitu loh ya. Tapi itu fakta. Ya. Jadi anak muda itu tanggung jawab, itu peran, itu tugas kepada kita menjadi sebuah teladan. Ya. Karena itu tadi. Karena itu diingatkan kepada setiap kita. Kita berharap nanti kelak kita pinginlah anak-anak kita tuh bangga. Aku bangga dengan bapakku. Nanti kalau aku punya suami, aku pingin seperti bapakku kalau punya suami. Demikian juga istri, jangan kemudian sebaliknya tak tertarik. Model Suhardi jadi bapakku nanti suami. Itu kan ngeri Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Sekarang kita bicara tentang suami istri ya. Nah, yang saya ingin tekankan Bapak Ibu, suami istri itu adalah rekan seperjalanan ya. Bukan lawan debat. Ya. Allah tidak menciptakan pernikahan itu untuk adu kekuasaan, ya.
tapi untuk saling menopang, ya, dalam kelemahan. Tak ada di suami, ada di istri. Tak ada di istri, ada di suami. Kira-kira begitu ya. Pak, bagaimana sama-sama? Kayak bahasanya orang Jawa, apa namanya? Tumbuh itu apa namanya itu? Sepertinya cocok. Ya kan? Cocok ini suami istri. Ya, joroknya juga sama. Kira-kira begitu kan? Sepertinya semuanya sama, itu maksudnya gambarannya. Tak ada yang tak berbeda antara laki dan perempuan begitu. Saya pernah mendengarkan sebuah tausiah atau apa itu, tausiah atau apa gitu Bapak Ibu ya. Orang baik itu selalu dipertemukan dengan orang yang baik, katanya begitu. Ya, orang yang baik itu selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Dan itu adalah kita. Setuju Bapak Ibu? Coba temukan kamu orang baik. Ya kan? Kalau engkau tak baik, bisa jadi pasanganmu tidak baik. Katanya begitu, saya nggak tahu benar atau tidaknya. Tapi saya pernah mendengar seperti itu. Orang baik selalu dipertemukan itu dengan orang baik. Ya, jadi Bapak Ibu saling menopang dalam kelemahan, ya, saling menghibur di tengah masalah. Tuhan menciptakan pernikahan kita suami itu seperti itu. Saling mendorong bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Namun Bapak Ibu kenyataannya banyak pasangan itu gagal. Kenapa? Karena mereka egonya yang tak mau disalibkan. Selalu menangnya sendiri. Ya kan? Bisa jadi masih ada luka masa lalu yang tidak disembuhkan. Ada sebuah kepahitan dalam hatinya yang tak sembuh sampai sekarang. Bisa jadi Bapak Ibu kenapa banyak pasangan gagal? Komunikasinya yang kacau. Ya kan? Kalau demikian bagaimana kira-kira apa kira-kira yang praktis yang kita harus kerjakan supaya pasangan kita itu menjadi sebuah rekan seperjalanan yang solid? Mari kita berkomunikasi tanpa sebuah serangan. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? PR ya. Nanti Bapak Ibu bisa cerita. Aku nggak pengen Bapak Ibu tahu tentang detailnya. Hanya satu kata, Pak Pendeta, tak mudah. Saya 1 minggu ini sudah mencoba belajar. Tak mudah, enggak apa-apa. Tapi ingat, mari komunikasi itu jangan sampai untuk menyerang, ya, satu dengan yang lain. Yang kedua, mari kita selalu fokus kepada sebuah solusi. Ya. Kalau ada sebuah persoalan, jangan mencari kenapa dan kenapa. Ya. Seringkali Bapak Ibu tentang uang, ya. Saya bersama Bu Pendeta ini, saya selalu bicara sama Bu Pendeta, pantang kita berbicara tentang duit yang sudah kita pakai. Ya kan? Itu sangat-sangat kadangkala menyakitkan. Ya, seolah-olah kita ini kerjanya menghambur-hamburkan duit. Akhirnya kadangkala Bapak Ibu kita pingin, siapapun pingin, nanti akan saya berikan bukti, notanya, kwitansinya, supaya matamu melihat. Kadang-kadang kita sudah berencana seperti itu, buat nanti tunjukkan, ya kan? Tanggal 1 beli cabai 1 kilo, ya. Tanggal 2 beli teri, ya kan? Ketika terjadi obrolan Bapak Ibu, langsung, kemana kamu pergi? Bentar, tunggu. Bukan seperti kayak di TikTok itu Bapak Ibu, sebentar ya.
Bapak hadiah, bawa kertas. Diskusi, lihat. Coba sini, matamu lihat. Ya kan? Tanggal 1 semuanya nih. Dari mana? Hah? Jangan, ya kan? Ya Bapak Ibu kan begitu kan. Kecuali ini baju kita ini setiap minggu nih baru. Ya kan? Sepatunya baru, semuanya baru. Baju saja pemberian. Ya kan? Tapi tuduhannya yang macam-macam Bapak. Jangan, itu menyakitkan, ya kan? Artinya Bapak Ibu dikatakan, mari kalau ada masalah, mari kita fokus solusi. Apa kira-kira solusinya? Mari kita bicara. Mungkin ada begini-begini gitu kan. Katanya Pak Prabowo sama Gibran kalau ngomong, kita ini bukan orang kecil. Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu yang sudah sekian punya anak, bukan lagi anak yang cemen, bukan anak hari ini sudah ngerti. Ya. Fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Yang ketiga Bapak Ibu, gunakan kata kita. Ya kan? Bukan kamu. Kamu sih. Kamu. Mari Bapak Ibu, biarlah apa yang menjadi program kita, kerinduan kita bersama tentang parenting itu, kita sungguh-sungguh belajar Bapak Ibu ya. Mengupgrade kira-kira begitu ya. Mari kita doakan pasangan kita ya. Bukan hanya bicara. Ya kan? Jangan hanya nuntut. Biarlah air matamu memandikan pasanganmu sampai dia bertobat, sampai dia menyadar seperti itu. Jangan terlalu menuntut satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang menyakitkan, enggak. Yang penting doakan. Dulu Bu Ida kata bilangnya suami selalu ditompangkan tangan, ya kan? Yang penting jangan tompangkan kaki, ya kan gitu. Gak apa-apa lah, apalah saja lakukan, doakan, tumpang apa, kenapa, ya kan? Itu sebuah ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak konflik yang selesai saat kita ini berlutut, ya, bukan saat kita berteriak, ya. Rayakan perbedaan di antara kita, ya, suami, istri dan anak. Ya, jangan justru perang, ya, karena beda banyak hal satu dengan yang lain. Ya, ingat Tuhan menyatukan dua pribadi yang berbeda itu untuk saling melengkapi, ya, bukan untuk menyamakan. Jangan nanti anak muda-mudi yang sedikit baru nikah seumur jagung sudah mau berkata, Pak, saya sudah tidak cocok. Itu tanda-tanda kamu di luar sana sudah mulai melirik, ya, si yang lain. Ingat, seperti yang dikatakan tadi, Tuhan menyatukan pribadi kita, ya, dua pribadi yang berbeda. Selama kita hidup bersama dengan pasangan kita, tak akan bisa sama, ya. Tetapi justru biarlah itu untuk saling melengkapi, ya, satu dengan yang lain, ya, bukan untuk kita menyamakan. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak, biarlah kita keluarga-keluarga kita sungguh-sungguh menjadi sebuah tim yang solid. Pesan saya, jangan biarkan perbedaan itu jadi alasan berjarak. Jangan biarkan masa lalu itu jadi penjara kita hari ini, ya. Bangun pernikahan kita dengan saling rendah hati, ya, dengan saling melayani, ya, saling mengasihi, seperti yang dilakukan Kristus kepada jemaatnya. Dan biarlah itu kita kerjakan, kita lakukan juga di tengah-tengah keluarga kita bersama suami, istri, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.